Tugas khusus dari Prabowo, Gibran kemungkinan berkantor di Papua. Iyalah, daripada di Jakarta Solo nggak ada gunanya. Mungkin Pak Presiden mikirnya biar manusia ini punya kerjaan ya kan. Dibikinlah ke Papua gitu. Biar kelihatan kerjaannya gimana. Biar kelihatan itu kita punya wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Jadi nggak usah sedih guys. Nggak usah sedih. Wakil presiden kita bakalan berkantor di Papua. Karena ini adalah misi yang harus diselesaikan oleh wakil presiden kita. Dan gue yakin wakil presiden kita itu mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gue yakin Papua akan lebih maju kalau di sana ada Mas Gibran. Biar kelihatan kerja lo. Waduh, gimana nih kalau misalnya Mas Wapres diculik oleh OPM? Tentunya ini adalah malapetaka bagi para penjilat-penjilatnya si Samsul atau Mas Wapres. Nah, kemungkinan besar apa yang dikatakan oleh netizen bahwa ini adalah strategi dari Pak Prabowo bagaimana agar menyingkirkan Mas Samsul atau si Fufu Papa. Karena kerjaannya cuma pencitraan, bukannya merubah apa-apa menjadi lebih baik, tapi malah menjadi beban bagi rakyat Indonesia. Seperti yang akan saya tampilkan berikutnya, di mana komentar-komentar netizen lagi dan lagi Samsul dianggap Wapres kosong. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya. Gibran dikirim ke Papua mau ngapain ya guys? Kira-kira apakah ada agenda apa gitu ya kan? Kalau menurut analisa gue ya sebagai pengamat politik, sepertinya Gibran itu dijauhkan untuk menjauhkan dia dari kamera, dari pemberitaan. Tujuannya untuk apa? Tahun 2029 sih, maybe ya. Kemarin Wapres Gibran diberitakan diam saja ketika meninjau pencarian korban KMP Tunu Pratama yang tenggelam di Laut Bali dan Banyuwangi. Dan ini kemudian membuat banyak orang jadi kebingungan ketika membaca berita ini, termasuk saya gitu. Kenapa berita kayak gini diberitakan? Gitu. Kok bisa Gibran yang diam dan tidak memberikan pernyataan itu jadi berita? Ya karena para wartawan mungkin mereka juga kehabisan akal atau kebingungan, itu mereka nggak ngerti mau gimana lagi. Karena biasanya kalau ada pejabat yang melakukan peninjauan atau kunjungan, itu kan biasanya ada sebuah pernyataan, ada komentar, ada sesi tanya jawab dengan wartawan terkait isu atau masalah yang sedang dihadapi. Ini nggak ada. Jadi Gibran tidak memberikan pernyataan apa-apa, bahkan sebatas ucapan bela sungkawa. Jadi jangankan tanya jawab dengan wartawan, pernyataan secara sepihak pun nggak ada gitu. Jadi ya biasanya kalau ada musibah atau masalah yang seperti ini kan setidaknya ada dua pilihan gitu ya. Yang pertama ya berbela sungkawa atas korban yang ya luka-luka atau meninggal dunia atau belum ketemu sampai sekarang. Atau yang kedua ya bisa melakukan evaluasi terkait masalah yang terjadi dan berharap di masa yang akan datang itu tidak terjadi lagi. Kan normal dan biasa saja seperti itu dilakukan oleh banyak pejabat atau orang-orang yang punya kepentingan dalam sebuah masalah tertentu. Tapi Gibran tidak bisa berkomentar seperti itu. Dia nggak mengucapkan bela sungkawa, dia juga nggak mau melakukan sebuah evaluasi. Jadi ketika Gibran melakukan peninjauan terhadap KMP Tunu Pratama, ya kayak nggak ada gunanya. Dia udah jauh-jauh datang tapi diem gitu. Padahal kan sebenarnya ada banyak sekali masalah yang kemudian bisa dia sampaikan. Misalkan analisa soal kaparnya yang harus diperbaiki, permajaan, evaluasi, soal kelebihan muatan dan sebagainya, soal bagaimana durasi penyeberangan atau kemudian jam atau waktu penyeberangan yang mungkin perlu juga diperhatikan agar ketika melakukan penyeberangan lautnya tidak sedang ombak besar dan sebagainya. Kan ada banyak masalah yang bisa disampaikan. Orang nggak tahu sekalipun, orang nggak pernah nyebrang ke Bali sekalipun, kayaknya bisa mengerti terkait masalah yang sedang terjadi. Tapi Gibran karena mungkin saking hebatnya dia nggak ngerti. Jadi dia diem aja gitu, dan wartawan nampak bingung dan sekaligus kesal sekali. Makanya kemudian menurunkan berita yang semacam ini. Gibran diam ketika meninjau pencarian korban KMP Tunu Pratama dan tidak memberikan pernyataan apa-apa.
Itu wartawannya kesel kayaknya tuh. Makanya kemudian diberitakan supaya kita juga ikut-ikutan kesel. Ya gimana nggak kesel gitu ya. Wartawan itu kan kerjaannya memang menurunkan satu berita. Dan biasanya mereka bisa membuat aneka macam berita atau banyak link berita itu berkat pernyataan-pernyataan dari narasumbernya atau pejabat yang mendatangi atau mengunjungi satu wilayah gitu ya. Jadi ketika Gibran tidak memberikan pernyataan apa-apa, ya para wartawan jadi kayak nggak bisa kerja. Padahal mereka itu nunggu pernyataan dari Gibran supaya apa? Supaya bisa jadi berita. Ini nggak ada gitu. Jadi wartawan yang udah jauh-jauh datang mau cari berita, mau kerja gitu ya, ditugaskan sama kantornya untuk melakukan peliputan di lapangan. Akhirnya kan jadi nggak dapat berita gitu. Terus mereka bingung. Udah nggak dapat berita gitu kan. Dan kemudian jadinya sekarang mereka nggak ada apa namanya isu atau pertanyaan yang bisa disampaikan kepada Gibran. Ya diam bisa. Makanya mereka kesel kayaknya tuh. Dan ya sebenarnya kalau kita lihat ini bukan yang pertama gitu. Gibran itu sebelumnya udah cukup sering dia diem atau ngeheng gitu. Yang ketika diberikan pertanyaan sama wartawan dia seolah-olah mau jawab tuh. Mungkin niatnya pengen jawab gitu ya. Tapi kemudian nggak ada, terus dia pergi aja. Entah dia lupa mau jawab atau dia nggak tahu mau jawab apa. Jadi kayak error aja. Jadi kalau kita cek beberapa kejadian atau peristiwa, ketika Gibran diam, ini bukan yang pertama. Sebelum-sebelumnya tuh udah sering gitu. Ditanya soal berbagai isu, mulai dari MK, putusan MK, atau bahkan ketika ditanya susunya dari mana itu Gibran nggak bisa jawab. Iya, dari mana susunya? Perasaan di staf tadi yang nyediakan gitu, dan stafnya ya nggak tahu kemana udah gitu. Dia nggak bisa jawab gitu. Jadi ya memang Gibran ini secara secara materi atau pemahaman, referensi yang dia miliki itu memang sangat-sangat minim sekali, karena dia nggak paham gitu. Jangankan bicara soal kapal penyeberangan dari Banyuwangi ke Bali gitu ya, dia bicara soal susu pun dia nggak tahu. Ya, tapi kan dia tidak seperti bapaknya, tidak seperti Pak Jokowi yang bisa bilang jujur, bilang ya nggak tahu kok, tanya saya misalkan. Dia nggak bisa bilang seperti itu. Ya mungkin sudah belajar gitu ya. Jadi intinya ya sama, secara materi itu ya minim sekali atau bahkan kosong. Secara mental ketika menghadapi wartawan, ketika menghadapi orang-orang yang tidak dia kenal, itu nada bicaranya emang geter tuh, kayak nggak pede ya. Kita kalau bertemu dengan bos gitu ya, bertemu dengan pendana misalkan, atau ketemu dengan atasan gitu ya, pejabat, itu kan kadang kita juga merasa nggak pede, dan kemudian suaranya tuh ya getar, suara-suara orang nggak pede. Dan sampai sekarang kalau kita perhatikan Gibran itu ya seperti itu gitu. Jadi mau dalam isu atau masalah apapun memang Gibran gayanya memang seperti itu. Salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, lebih baik diamlah si Gibran itu. Nggak usah banyak komentar, nggak usah ngasih statement, nanti malahan kacau, malahan amburadul. Ingat nggak waktu itu Gibran bilang asam sulfat untuk ibu hamil? Padahal asam folat loh. Tapi dia bilang untuk ibu hamil lebih baik dikasih asam sulfat. Luar biasa kan bagaimana kualitas wapres kalian itu? Makanya it's better for Gibran to keep silent. Lebih baik diam aja lah untuk Gibran, daripada nanti mempermalukan dirinya sendiri, ya kan, mempermalukan keluarganya. Jadi lebih baik dia untuk tutup mulut, untuk mingkem, daripada membuat statement yang bikin gejolak, bikin heboh negara ini. Karena sesuatu yang dikarbit itu hasilnya tidak baik. Ibarat sebuah pohon yang mempunyai banyak buah, tapi buah itu masih belum saatnya untuk dimakan, masih belum matang, tapi dipaksa matang sebelum waktunya. Pasti rasanya asam, kecut di bibir. Itulah yang terjadi sama wapres kalian Gibran. Terlalu cepat jadi karbit, menjadi pejabat tinggi, menjadi orang nomor 2 di negara ini. Padahal kalau bersabar saja sedikit, pasti hasilnya lebih baik. Tapi itulah, kekuasaan itu membuat orang itu lupa diri. Ya, oligarki itu membuat segala sesuatu itu tidak ada artinya, hanya mementingkan kepentingan keluarga dan kepentingan pribadi. Jelas terlihat bagaimana kualitas dari seorang pejabat hasil karbitan.
Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi.